Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Budi Sunoto atau sering dipanggil Kang Mas Budi dari Siak. Ini akan menyampaikan sejarah kami masuk Desa Terate. Kami masuk Desa Terate itu tahun 89. Jadi waktu itu terdorong kawan-kawan Kang Mas Budi yang sudah disahkan tahun 88, kawan-kawan sekolah waktu itu. Jadi kami ingin apa itu persaudaraan sejati Terate. Jadi akhirnya ikut tahun 89, berhubung kondisi ekonomi waktu itu orang tua kesusahan, pada akhirnya tahun 90 diajak ke Sumatera menyusul keponakan orang tua yang terang tahun 85. Jadi bapak saya itu beli. Akhirnya kami terputus latihan di Desa Terate. Mau lanjut di Sumatera, di Riau tidak ada latihan itu, tidak ada. Akhirnya kembali lagi di Jawa, yang waktu itu Sabu Jambon. Jadi mengulang lagi sampai ke Polos. Sebenarnya kami hafal materi-materi sampai jurus 4, senam sampai 40, tapi sama masnya cuma dikasih senam 21. Jadi kami mungkin inilah perjalanan Desa Terate. Jadi tahun 90 akhir kami pulang lagi, dan 93, 91, 92 latihan. 92 mau disahkan tapi tak tahu itu ditinggal akhirnya bersama 6 orang. 93 itu disahkan. Itu dari Ranting Barun Nganjuk. Waktu itu ketua cabangnya Mas Harsono, sekarang menjadi anggota Dewan Pusat di tahun itu. Dan akhirnya 93 pulang ke Riau menyusul kedua orang tua, dan di situ ingin melanjutkan perjuangan Desa Terate. Ternyata di Riau itu waktu itu Desa Terate sangat-sangat, warganya tuh sangat gak ada. Pada akhirnya kami pas ke Tualang itu ketemu siswa pakai kaos atribut Desa Terate. Itu aku tanyai, siswa pakai kaos, aku kode enggak ada reaksi. Aku tanya, kamu itu bukan warga. Pada akhirnya dia ngaku bahwa masih siswa, jadi siswa Lebur Dalam. Itu siswanya almarhum Mas Isamuddin. Makanya kami ke sana, dan disitulah bisa menemukan rayon Lebur Dalam. Itu Siak itu masih Ranting. Jadi Ranting Tualang cabang Pekanbaru pada tahun 94 itu Pekanbaru ketua cabangnya Mas Ciptadi. Dan Ranting Tualang itu ketua rantingnya Kang Mas Tunggul. Ya, akhirnya kami di kecamatan, salah satu kecamatan Kabupaten Siak, Kuto Gasik itu belum ada warga, cuma saya sendiri. Jadi mau mendirikan ranting sendirian. Pada akhirnya kami gabung sama Lebur Dalam. Kebetulan sekarang Lebur Dalam ini kecamatan itu waktu itu warganya cuma ada 3 orang. Gitu. Di Lebur Dalam Kerinci Kanan itu ada warga 3 orang. Di almarhum Isamuddin, Mas Suprapto, dan Mas Jumadi.
Kalau Koto Gasip itu cuma saya sendiri. Dan saya melatih, akhirnya mengesahkan tahun 95 ketemu rayon dari sekarang Dayun, yang pelatihnya Mas Untung. Jadi dari wilayah kami Abling 1 sampai 12 itu kalau kita jumlahkan penduduknya itu kalau 1.500 ada. Jadi kalau Abling 1 sampai 12 itu kali 1.500 penduduk itu 12.000 tambah 3.000, berarti ada 15.000 orang merantau dari Jawa, dari Nganjuk, Tulungagung, pokoknya orang-orang terang. Tapi tidak ada warganya, cuma ada 3 itu dari Dayun, 2 dari Dayun itu dari Ngawi. Mas Untung itu 78 dan Mas Sumardi itu tahun 82 dari Magetan dan saya dari Nganjuk. Disitulah kami mengembangkan di 2 kecamatan Koto Gasip, Dayun berserta Lugu Dalam dan Kerinci Kanan. Jadi dengan waktu itu jadi orang Setrate merasa kalau punya ilmu tidak diamalkan merasa berdosa, ya akhirnya walaupun cuma ada 6 warga dari 4 kecamatan, kami amalkan dengan tulus ikhlas. Jadi demi kejayaan Desa Trate kami selalu semangat bahwa tujuan Desa Trate mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah semangat saya. Jadi ikut-ikut mengamalkan tujuan yang luhur itu. Jadi alhamdulillah pada akhirnya Ranting Tualang terbentuk cabang pada tahun 2010 dan ketuanya Kang Mas Dunggul. Dan saat itu kami merantau di Sumatera Selatan tahun 2007. Jadi pulang dari Sumatera Selatan, Kang Mas Dunggul sudah memberi kabar kalau cabang sudah terbentuk cabang. Akhirnya gimana cara cabang ini kita bangkitkan biar lebih jaya lagi Desa Trate. Alhamdulillah tahun 2011 kami menjadi wakil ketua 2 cabang, mewakili Kang Mas Dunggul. Dan 2015 kami 2015-16 kami diangkat menjadi wakil ketua 1. Jadi pada tahun 2017 Kang Mas Dunggul diangkat menjadi Korwil, kami menjadi pelaksana tugas cabang sampai tahun 2020. Jadi alhamdulillah dengan semangat kami mengembangkan Desa Trate di wilayah ada 4 kecamatan ini, cabang Siak bisa berdiri kokoh dan dari Ranting Koto Gasip pada saat ini mengesahkan yang paling terbanyak. Jadi itulah semangat kami agar Desa Trate ini selalu jaya. Jadi walaupun kami sudah merasa lama disahkan, tapi kami tetap semangat mengamalkan dan menjadi pelatih tetap itu sampai tahun 2022. Baru inilah 2023-24 kami hanya melihat yang muda-muda ini kami
gimana caranya memberikan materi-materi itu. Jadi kami tinggal mengawasi saja. Dan pada malam hari ini kami berada di Padepokan Sungaka. Kami mendapat tugas untuk menghadapi pengesahan tahun 2024. Kami mendapat tugas sama Kak Mas Tohar dari Rohul, itu rencana mau tes sayang. Jadi ya lancarnya jalannya tes, jalannya pengesahan pada hari Selasa malam Rabu. Dan saudara yang lain sekarang ada di Pulau Burung, jadi akan mengadakan pengesahan Pulau Burung, cabang Pulau Burung ini Sabtu malam ini. Jadi bagi-bagi tugas. Monggo, siapa tahu ada yang mau tanya. Untuk saran-saran warga baru, Mas. Untuk bagi saudara-saudara yang baru, itu saran saya, nanti kalau setelah disahkan, itu jangan sampai ilmu yang telah didapat ini tidak untuk diajarkan. Karena materi Desa Teratai itu banyak, dari senam 1 sampai 90, jurus 1A sampai 35, bahkan jurus kuncinya sampai 36. Karena sifat manusia kan pelupa. Jadi kalau tidak aktif atau hadir di tempat latihan, ini lama-kelamaan akan hilang dengan tersendirinya, akan lupa. Makanya kami menyarankan bagi warga baru untuk agar aktif melatih. Gitu. Jadi walaupun tidak jadi pelatih, setidaknya membantu pelatih tetap. Kalau warga baru langsung melatih, aku rasa belum waktunya. Jadi bantu dulu sebagai asisten 2 tahun atau 5 tahun, nah itu bolehlah megang siswa. Tapi kalau saat ini harus bantu melihat dulu dalam situasi siswa ini senaman atau jurusan, untuk mengingat. Itu saran saya dari Kak Mas Budi untuk warga-warga baru. Karena orang bisa berdosa tanpa berbuat apa-apa, ilmu yang tidak diamalkan. Jadi kalau kita amalkan dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menjadikan amal jariah kita. Ada lagi, Mas? Matur nuwun, Kang Mas. Ya, itu aja dari saya. Kenapun? Iya. Dipertepatan asmanipun? Mas Budi. Nggih kula saring. Kalau pelatih saya dari Jawa itu Kang Mas Joko Supriyadi. Mas Joko Supriyadi dari Ranting Baron, itu pengesahan 87. Dan Mas Suparno itu pengesahan 89. Dan Mas Harji itu 92. Jadi waktu itu dari Ranting Baron itu kalau dilihat latihannya belum bagus, itu masih ditunda. Itu latihan itu bisa 2 tahun, 3 tahun tertahan karena mengutamakan kualitas. Jadi kami ingat betul latihan di Jawa itu. Tahun 91 mengesahkan 4 orang, 92 mengesahkan 3 orang, dan 93 dengan kami itu ada 6 orang. Di waktu-waktu tahun 92, 93 itu latihan memang sangat-sangat disiplin dan
kualitas yang diutamakan. Hanya kalau jarang 1 tahun itu disahkan, jarang. Kalau tidak umurnya tua diperipat itu. Kalau masih muda pasti umum itu minimal 1,5 tahun bahkan 2 tahun, 3 tahun. Ditahan dari sabut jambon ini bisa sabut jambon ini bisa 1 tahun. Ada yang sapu hijau sudah tertahan, belum dinaik-naikkan. Itu umum kalau di Jawa dulu waktu tahun 90-an. Makanya ya dengan Ya, dipun ceritakan kemajuan zaman, ini pengembangan ekstra itu sangat pesat. Jadi kami bersyukur banyak peminat di ekstra ini, banyak. Gitu Mas. Ada pertanyaan lagi Mas? Kang Mas, di cabang mana Kang Mas disahkan waktu dulu Mas? Dari cabang Nganjuk, Ranting Baru. Kami pengesahannya. Dan di Riau kami juga ada di cabang Siak. Kami 2017 mendapat amanah naik ke Wiranom. Jabatan kami waktu itu pelaksana tugas cabang karena Kamar Tunggul menjadi korwil. Di cabang Siak kami lah yang termasuk wakil ketua 1 menjadi ketua cabang gitu. Kalau Mas Tunggul lagi ya bisa repot. Dan alhamdulillah setelah kami disahkan menjadi Wiranom, pada akhirnya bisa membantu saudara-saudara Wiranom yang ada di Provinsi Riau. Dan waktu latihan Wiranom itu seprovinsi Riau, ya, Riau Daratan itu tiap kabupaten hanya 1. Jadi ratingan Kamas Bidin ada 10 orang dari tiap-tiap cabang. Jadi sangat sedikitnya Wiranom di Provinsi Riau ini untuk menjangkau wilayah yang begitu luas antar ke cabang. Apalagi kalau cabang Siak ini dapat tugas ke cabang Rohul minimal 7 jam 8 jam. Itu kalau di Jawa ya mungkin perbatasan Jawa Timur sampai Jawa Barat, dan Jawa Tengah kami lewati provinsi itu. Ini masih wilayah Riau. Sungai Akar ini 8 jam 9 jam dari Siak. Jadi begitu itulah tugas demi untuk desa Terate kami menjalani. Dan sekarang ini Wiranom yang ada di Riau yang aktif itu dari Wiranom yang terdahulu itu rombongan Kamas Tunggul, Kamas Akia, Kamas Sabar ini yang aktif. Sekarang tinggal Kamas Akia. Karena Kamas Tunggul sakit, Kamas Sabar juga sakit, Kamas Andri di Jawa. Jadi dari 6 Wiranom yang terdahulu tinggal Mas Akia yang sakit. Dengan rombongan Kamas Budi 10 menjadi 11. Dan pada tahun 22 dari Kuancing nambah lagi 2, Kamas Muklisin sama Kamas Jaya. Jadi ada 13 Wiranom yang ada di Riau saat ini. Dan bahu-membahu bagi tugas demi kelancaran
persaudaraan Sejati Terate di wilayah Riau. Alhamdulillah diberikan kelancaran. Mudah-mudahan doa dari adik-adik ini Wiranom yang ada di Provinsi Riau diberikan sehat, panjang umur, bisa terus mengemban tugas dari persaudaraan Sejati Terate. Itu. Izin Kang Mas, kira-kira tahun ini calon warga baru yang terbanyak kira-kira untuk Riau di cabang mana Mas? Kalau tahun ini, tahun 2024, ini yang terbanyak itu sebenarnya Kabupaten Inhil, Indragiri Hilir. Berhubung orang menilai itu cuma cabang-cabangnya, akhirnya Kuanceng yang nampak satu cabang itu ada 418 satu cabang. Kalau sini hampir 1000. Sungai Akar, Pulau Burung, kemarin dari cabang Tembilahan. Jadi Inhil ini yang sebenarnya lebih banyak dari cabang-cabang lain, dan terbagi ada 3 cabang karena situasi perjalanan. Pulau Burung melalui laut, jadi terpecah dengan suasana itu, situasi perjalanan. Ada lagi pertanyaan? Pun Kang Mas, matur suwun. Itulah yang bisa kami sampaikan, dan bisa bermanfaat, mendorong semangat adik-adik yang baru disahkan tahun ini. Kita selalu semangat mengamalkan ilmu Terate, dan dengan keikhlasan yang tanpa pamrih bisa menjadi amal jariah kita semua. Dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.